Peran teknologi terhadap SPI. Kemajuan teknologi informasi adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Teknologi informasi adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi yang membantu kita dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan memberikan informasi. Teknologi informasi di sini kita singkat saja sebagai TI. Kemajuan TI telah mengubah cara perusahaan dalam mengumpulkan data, memproses, dan melaporkan informasi keuangan. Oleh karena itu, auditor akan menemukan suatu keadaan di mana data akan lebih banyak tersimpan kepada media elektronik dibandingkan media kertas. Auditor harus menentukan cara bagaimana perusahaannya menggunakan IT sistemnya dalam mengelompokkan, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi dalam laporan keuangan. Sistem pengendalian intern pemerintah atau SIP sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008, sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemimpin dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Keandalan pelaporan keuangan, pengamatan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam pemerintah tersebut juga disebutkan bahwa unsur sistem pengendalian interim dalam peraturan pemerintah ini mengacu pada unsur sistem pengendalian interim yang telah dipraktikkan dalam lingkungan pemerintah di berbagai negara yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian informasi, dan komunikasi, serta dalam pemantauan. Lalu kita akan membahas mengenai peran teknologi terhadap sistem pengawasan interim jika dilihat dari berbagai sisi. Yang pertama, dari proses audit. Dalam proses audit ini, kita melihat bagian lingkungan sistem informasi komputer. Dampak lingkungan komputer mikro terhadap prosedur audit risiko pengendalian interim yang tinggi dalam lingkungan komputer mikro membuat auditor lebih memusatkan usaha auditnya ke pengujian substantif mendekati akhir tahun. Dengan demikian, prosedur audit yang digunakan oleh auditor lebih berfokus kepada yang pertama tuh pemeriksaan fisik dan konfirmasi aktiva, lalu pengujian yang rinci, ukuran sampel yang lebih besar, lalu penggunaan lebih banyak teknik audit berbantuan komputer, lalu audit dapat menempuh pendekatan lain yang berbeda dalam audit di lingkungan komputer mikro. Auditor juga dapat meletakkan kepercayaan terhadap pengendalian intern klien setelah auditor melaksanakan pengujian pengendalian terhadap pengendalian intern tersebut. Lalu berikutnya ada bagian lingkungan sistem informasi komputer, online computer system. Sistem ini memiliki berbagai fungsi yang mencakup yang pertama, melakukan entry transaksi seperti transaksi penjualan dalam toko, pengembalian kas di dalam suatu bank, dan pengiriman barang dalam suatu pabrik. Yang kedua, melakukan permintaan keterangan seperti informasi tentang akun atau saldo terkini customer. Yang ketiga, meminta laporan seperti daftar persediaan yang ada di gudang yang kuantitasnya menunjukkan angka yang persuasif. Yang keempat, melakukan updating terhadap master file, seperti pembuatan DORM atau akun bagi customer baru dan pengubahan kode akun buku besar, tipe sistem komputer pada online. Nah, dampak sistem komputer online atas komputerisasi akuntansi dan pengendalian intern ada yang pertama, risiko yang berkaitan umum, tergantung pada luasnya online sistem yang digunakan untuk mengelola aplikasi akuntansi. Lalu untuk risiko terjadinya kecurangan atau kekeliruan dalam sistem komputer online dapat dikurangi. Jadi hal ini dapat dikatakan sebagai hal yang positif. Berikutnya peran teknologi terhadap sistem pengawasan interim jika dilihat dari sisi pengendalian interim. Menurut SPAP dalam SA seksi 314.4 nomor 5 sampai nomor 9, pengendalian interim atas pengolahan komputer yang dapat membantu pencapaian tujuan pengendalian informasi secara keseluruhan mencakup baik prosedur manual maupun prosedur yang didesain dalam program komputer. Proses pengendalian dalam lingkungan EDP terdiri atas yang umum, pengendalian aplikasi, dan pengendalian output.
Kita bahas yang pertama yaitu pengendalian umum. Pengendalian umum terdiri dari pengendalian organisasi, administratif, pengembangan dan pemeliharaan sistem, hardware dan software, dokumentasi, dan pengendalian keamanan. Kedua, pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi ini terdiri dari pengendalian input dan juga pengendalian output. Lalu yang ketiga adalah pengendalian output. Pengendalian ini terdiri dari 3 metode yang digunakan dalam EDP audit, yakni audit around the computer atau audit sekitar komputer yang dapat dilakukan jika dokumen sumber tersedia dalam bahasa non-mesin. Lalu audit throughout the computer, audit menguji dan menilai efektivitas prosedur pengendalian operasi dan program komputer serta ketepatan proses di dalam komputer. Terakhir ada audit with the computer, di mana audit dilakukan dengan menggunakan komputer dan software untuk mengoptimalisir prosedur pelaksanaan audit. Berikutnya, peran teknologi terhadap sistem pengawasan interim dilihat dari sisi pengendalian interim terhadap teknik-teknik audit dengan menggunakan teknologi informasi. Di sini ada 7 yang akan saya bahas. Yang pertama, pengujian dengan data simulasi. Teknik ini dianggap paling efektif karena pemeriksa dapat langsung memeriksa sistem pengolahan dengan menggunakan transaksi simulasi sebagai bahan pengujian. Yang kedua, pemanfaatan fasilitas pengujian secara terpadu. Teknik ini merupakan perluasan dari teknik pengujian data. Transaksi simulasi digabung dengan transaksi sebenarnya dengan cara memberikan suatu kode khusus. Pemeriksaan dapat membandingkan hasil pengujian dengan ketentuan yang ditetapkan dan dapat menilai keadilan program aplikasi dan mengetahui apakah program aplikasi telah dilengkapi dengan error detektif. Teknik yang ketiga yaitu simulasi paralel. Pemeriksaan ini membuat simulasi pemrosesan dengan memanfaatkan program yang disusun oleh pemeriksa, yaitu suatu model aplikasi yang dipakai secara rutin. Teknik yang keempat adalah pemasangan modul pemeriksaan, di mana pemeriksa dapat memasang suatu modul atau program pemeriksaan, di mana program aplikasi ini mempunyai manfaat yaitu memantau secara otomatis sehingga dapat terhimpun data untuk keperluan pemeriksaan. Kelima, ada pemakaian perangkat lunak yang khusus untuk pemeriksaan atau audit software, pemeriksaan yang dapat menguji keandalan dokumentasi dan berkas suatu objek pemeriksaan. Yang keenam adalah metode tracing. Pemeriksa dapat melakukan penelusuran terhadap suatu program atau sistem aplikasi untuk menguji keandalan kebenaran data masukan. Dalam pengujian ketaatan, pemeriksa juga mencetak daftar instruksi program yang dijalankan sehingga dapat ditelusuri apakah suatu instruksi telah dijadikan selama proses audit. Dan yang terakhir ada metode pemetaan atau mapping. Pemrograman dapat memasukkan kode-kode tertentu yang tidak dikehendaki yang disiapkan ke dalam program kepentingannya. Dengan diketahuinya bagian-bagian yang sedang bekerja dan bagian-bagian yang tidak sedang bekerja, dapat juga memisahkan kode-kode yang tidak dikehendaki atau kemudian menghapusnya. Teknik audit berbantuan komputer ada 2 kondisi yang menyebabkan auditor perlu mempertimbangkan penggunaan. Yang pertama, tidak adanya dokumen atau masukan atau tidak adanya jejak audit dalam sistem informasi komputer. Yang kedua, dibutuhkannya peningkatan efektivitas dan efisiensi prosedur audit dalam pemeriksaan dengan cara memasukkan data ke dalam sistem komputer entitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang asesmen risiko penggunaan teknologi informasi. Banyak risiko dalam sistem manual yang dapat dikurangi dan justru dalam beberapa kasus dapat dihilangkan. Namun akan menciptakan suatu risiko baru yang lebih spesifik pada teknologi informasi yang selanjutnya dapat menimbulkan kerugian yang besar jika risiko tersebut diabaikan. Jika suatu sistem teknologi informasi itu gagal, suatu organisasi dapat lumpuh karena tidak mampu mendapatkan kembali informasi atau menggunakan informasi yang tidak andali tersebut karena kesalahan pemrosesan. Risiko ini meningkatkan kemungkinan untuk salah saji yang material di dalam suatu laporan keuangan.
Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa asesmen resiko teknologi informasi. Resiko yang pertama adalah resiko pada perangkat keras dan data. Meskipun teknologi informasi memberikan manfaat pemrosesan yang lebih signifikan, hal itu juga menciptakan resiko yang unik dalam melindungi perangkat keras dan data, termasuk potensi munculnya jenis kesalahan baru. Dalam resiko ini terdapat beberapa hal. Yang pertama adalah ketergantungan pada kemampuan berfungsinya perangkat keras dan lunak. Tanpa memberikan perlindungan fisik yang tepat, perangkat keras atau lunak mungkin tidak dapat berfungsi atau tidak berfungsi dengan benar. Sehingga sangat penting untuk memberikan perlindungan fisik terhadap perangkat keras, perangkat lunak, dan juga data-data terkait dari kerusakan fisik yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak tepat, sabotase, ataupun kerusakan lingkungan. Hal yang kedua adalah kesalahan sistematis versus kesalahan acak. Ketika perusahaan mengganti prosedur manual dengan prosedur yang berbasis teknologi informasi, risiko kesalahan acak akibat dari keterlibatan manusia dapat berkurang. Namun demikian, risiko kesalahan sistematik meningkat karena setelah prosedur diprogram ke dalam perangkat lunak komputer, komputer akan memproses informasi secara sistematis dan konsisten untuk semua transaksi sampai dengan prosedur yang diprogramnya itu terubah. Hal yang ketiga adalah akses yang tidak diotorisasi. Suatu sistem akuntansi berbasis teknologi informasi seringkali memungkinkan akses secara online terhadap data dalam arsip utama, perangkat lunak, dan juga catatan-catatan lainnya. Karena akses online dapat dilakukan dari jarak jauh, termasuk oleh pihak eksternal melalui internet, maka terdapat potensi akses yang tidak sah. Yang terakhir adalah kehilangan data. Banyak data dalam sistem teknologi informasi yang disimpan dalam arsip elektronik yang terpusat. Hal ini meningkatkan resiko kehilangan atau kerusakan seluruh arsip data. Hal tersebut memiliki dampak yang sangat serius dengan potensi salah saji dalam laporan keuangan. Bahkan dalam beberapa kasus mengakibatkan gangguan yang serius terhadap kegiatan operasional perusahaan secara keseluruhan. Karena data perusahaan merupakan suatu kegiatan di dalam perusahaan. Tanpa data, banyak atau hampir seluruh pihak di dalam perusahaan tidak dapat bekerja dengan baik. Risiko yang kedua adalah berkurangnya jejak audit. Salah saji mungkin tidak dapat dideteksi dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi karena hilangnya jejak audit yang nyata, dan juga berkurangnya keterlibatan manusia. Selain itu, komputer menggantikan beberapa jenis otorisasi tradisional dalam banyak sistem teknologi. Yang pertama adalah kejelasan jejak audit. Karena banyak informasi yang dimasukkan secara langsung ke dalam komputer, penggunaan teknologi informasi seringkali mengurangi atau bahkan menghilangkan dokumen-dokumen sumber dan juga catatan-catatan yang memungkinkan organisasi untuk menelusuri informasi akuntansi tersebut. Dokumen dan catatan akuntansi dinamakan jejak audit. Yang kedua adalah berkurangnya keterlibatan manusia. Dalam banyak sistem teknologi informasi, para pegawai yang menangani pemrosesan awal transaksi tidak pernah melihat hasil akhirnya, sehingga mereka kurang mampu untuk mengidentifikasi salah saji dalam pemrosesan. Bahkan jika mereka dapat melihat hasil akhirnya sekalipun, seringkali sulit untuk mengambil adanya salah saji karena hasilnya seringkali sudah diikhtisarkan dengan sangat ringkas. Yang terakhir adalah kurangnya otorisasi tradisional. Sistem teknologi informasi yang maju seringkali dapat mengerjakan beberapa jenis transaksi secara otomatis, seperti menghitung bunga untuk rekening tabungan dan juga pemesanan persediaan ketika tingkat pemesanan kembali yang telah ditetapkan telah tercapai. Sehingga otorisasi yang tepat bergantung pada perangkat lunak atau arsip utama yang lebih akurat yang digunakan untuk membuat keputusan otorisasi tersebut. Risiko yang ketiga adalah kebutuhan terhadap pengalaman di bidang teknologi informasi dan pemisahan tugas. Sistem teknologi informasi mengurangi pemisahan tugas tradisional seperti otorisasi, pembukuan, dan juga penyimpanan, serta menciptakan suatu kebutuhan tambahan akan pengalaman di bidang teknologi informasi. Yang pertama adalah berkurangnya pemisahan tugas. Ketika suatu organisasi berubah dari proses manual ke proses komputer, komputer melakukan banyak tugas yang sebelumnya secara tradisional dipisahkan.
misalnya otorisasi dan juga pembukuan. Menggabungkan aktivitas-aktivitas dari beberapa bagian dari organisasi ke dalam satu fungsi teknologi informasi akan memusatkan tanggung jawab yang sebenarnya dipisahkan. Yang kedua adalah kebutuhan akan pengalaman di bidang teknologi informasi. Meskipun perusahaan membeli paket perangkat lunak akuntansi yang sederhana, sangat penting bagi perusahaan untuk memiliki pegawai yang memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk memasang, memelihara, dan juga menggunakan sistem tersebut. Ketika penggunaan sistem teknologi informasi meningkat, kebutuhan akan ahli di bidang teknologi informasi juga akan meningkat pula. Baik, materi berikutnya adalah pengendalian internal terhadap teknologi informasi. Untuk mengatasi banyak risiko yang terkait dengan keandalan teknologi informasi, organisasi seringkali menerapkan pengendalian teknologi informasi secara khusus. Standar audit menjelaskan dua kategori pengendalian untuk sistem teknologi informasi, yaitu pengendalian umum dan juga pengendalian aplikasi. Yang pertama adalah pengendalian umum. Pengendalian umum diterapkan untuk semua fungsi teknologi informasi. Yang pertama adalah peraturan fungsi teknologi informasi. Di dalam lingkungan yang kompleks, manajemen dapat mendirikan komite pengarahan teknologi informasi untuk membantu memonitori kebutuhan informasi dari organisasi tersebut. Dalam suatu organisasi yang tidak begitu kompleks, Dewan Direksi dapat mengandalkan laporan reguler dari CEO atau manajer senior untuk menjaga manajemen agar terus mendapatkan informasi dari organisasi. Yang kedua adalah pemisahan tugas-tugas teknologi informasi. Untuk mengenai risiko pengembangan tanggung jawab penyimpanan, otorisasi dan juga pembukuan tradisional di bawah sistem teknologi informasi, organisasi-organisasi yang dikendalikan dengan baik menanganinya dengan memisahkan tugas-tugas kunci di dalam suatu teknologi informasi. Yang berikut adalah pengembangan sistem. Di dalam pengembangan sistem mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama adalah pembelian perangkat lunak, yang kedua adalah melakukan uji coba untuk semua perangkat lunak, yang ketiga adalah uji coba untuk pendahuluan, yang terakhir adalah uji coba paralel. Yang berikut adalah pengendalian fisik. Pengendalian fisik yang tepat terhadap peralatan komputer dengan membatasi akses terhadap perangkat keras, perangkat lunak, dan arsip data cadangan di dalam pita mengetik atau cakram, CD, dan juga external disk. Contoh umumnya dalam membatasi penggunaan yang tidak diotorisasi antara lain budget entry, kamera pengawas, serta juga dengan personel keamanan. Ini merupakan contoh dari pengendalian fisik di suatu perusahaan. Yang berikut adalah pengendalian tahap akses online. Penggunaan identifikasi pengguna dan juga kata sandi yang tepat mengendalikan akses terhadap perangkat lunak dan juga arsip data yang terkait dengan mengurangi kemungkinan bahwa perubahan yang tidak diotorisasikan dilakukan terhadap aplikasi perangkat lunak dan juga arsip data. Paket keamanan tambahan yang terpisah seperti firewall dan juga program-program enkripsi dapat dipasang untuk meningkatkan keamanan pada sistem pengendalian tahap akses online. Yang terakhir dari pengendalian umum adalah pengendalian perangkat keras. Pengendalian perangkat keras dipasang dalam peralatan komputer oleh perusahaan manufakturnya untuk mendeteksi dan juga melaporkan kerusakan peralatan tersebut. Dalam hal ini, auditor lebih memperhatikan bagaimana klien mengatasi kesalahan-kesalahan yang diidentifikasi oleh pengendalian perangkat keras dengan perangkat keras mereka, tanpa memperhatikan kualitas pengendalian perangkat lunak. Output akan dapat diperbaiki jika atau hanya klien yang memelihara penanganan kesalahan mesin. Pengendalian yang kedua adalah pengendalian aplikasi. Nah, pengendalian aplikasi dirancang untuk setiap aplikasi di perangkat lunak dan dimaksud untuk membantu perusahaan dalam memenuhi keenam tujuan audit terkait transaksi. Meskipun beberapa pengendalian aplikasi hanya mempengaruhi satu atau beberapa tujuan audit terkait transaksi, tetapi sebagian besar pengendalian mencegah atau mendeteksi beberapa jenis salah saji. Pengendalian aplikasi lainnya menekankan pada saldo akun dan juga tujuan penyajian dan pengungkapan.
Sebelumnya saya telah menjelaskan bahwa pengendalian aplikasi diterapkan untuk memproses transaksi-transaksi. Nah, seperti contohnya adalah pengendalian terhadap pemrosesan penjualan atau penerimaan kas. Auditor harus mengevaluasi pengendalian aplikasi untuk setiap kelompok transaksi atau akun, di mana auditor merancang untuk mengurangi penilaian resiko pengendalian karena pengendalian teknologi informasi akan berbeda untuk setiap kelompok transaksi dan juga akun pengendalian aplikasi hanya dapat menjadi efektif jika pengendalian umumnya efektif. Jadi, di dalam pengendalian internal terhadap teknologi informasi, pengendalian umum harus diterapkan secara efektif sehingga pengendalian aplikasi dapat berjalan juga secara efektif. Di dalam pengendalian aplikasi dibagi menjadi dua pengendalian lagi, yaitu pengendalian input dan juga pengendalian output. Yang pertama adalah pengendalian input. Pengendalian input dirancang untuk meyakinkan bahwa informasi yang dimasukkan ke dalam komputer adalah sah, akurat, dan juga lengkap. Hal tersebut sangat penting karena sebagian besar kesalahan dalam sistem teknologi informasi berasal dari kesalahan dalam memasukkan data tanpa mempertimbangkan kualitas pemrosesan informasi dan juga kesalahan input yang salah. Yang kedua adalah pengendalian output. Pengendalian output lebih menekankan pada pendeteksian kesalahan setelah pemrosesan dilakukan, daripada mencegah suatu kesalahan itu terjadi. Pengendalian output yang paling penting adalah menguji keandalan di dalam data oleh seseorang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai output. Para pengguna seringkali mengidentifikasi kesalahan karena memang mereka mengetahui perkiraan jumlah yang tepat. Sekian penjelasan dari saya mengenai asesmen risiko penggunaan teknologi informasi dan juga pengendalian internal terhadap teknologi informasi. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaruh teknologi informasi terhadap proses pengauditan. Yang pertama ada pengaruh pengendalian umum terhadap pengendalian. Auditor harus mengevaluasi efektivitas pengendalian umum sebelum mengevaluasi pengendalian aplikasi. Pengendalian umum memiliki dampak yang luas terhadap efektivitas pengendalian aplikasi, sehingga auditor harus mengevaluasi pengendalian tersebut terlebih dahulu sebelum menyimpulkan apakah pengendalian aplikasinya efektif. Yang kedua ada pengaruh pengendalian umum terhadap aplikasi sistem secara keseluruhan. Pengendalian umum yang tidak efektif menghasilkan potensi salah saji material pada seluruh aplikasi sistem tanpa melihat kualitas dari setiap pengendalian aplikasi. Sebagai contoh, jika tugas-tugas TI dipisahkan dengan tidak memadai, misalnya operator komputer yang juga bekerja sebagai pemrogram dan memberi akses terhadap program-program dan arsip-arsip komputer, auditor harus memperhatikan kemungkinan adanya program perangkat lunak atau perubahan arsip data yang tidak diotorisasi dapat menunjukkan adanya transaksi-transaksi fiktif atau data tidak sah penghapusan dalam akun-akun seperti penjualan, pembelian, dan janji yang tidak sah. Yang ketiga ada pengaruh pengendalian umum terhadap perubahan perangkat lunak. Perubahan klien terhadap aplikasi perangkat lunak mempengaruhi kepercayaan auditor terhadap pengendalian otomatis. Ketika klien mengubah perangkat lunaknya, auditor harus mengevaluasi apakah pengujian tambahan diperlukan. Jika pengendalian umum efektif, auditor dapat dengan mudah mengidentifikasi kapan perubahan perangkat lunak dilakukan. Yang keempat yaitu mendapatkan pemahaman atas pengendalian umum klien. Auditor biasanya mendapatkan informasi mengenai pengendalian umum dan aplikasi melalui beberapa cara berikut ini. Yang pertama, melakukan wawancara dengan personel TI dan para pengguna utama. Yang kedua, memeriksa dokumentasi sistem seperti bagan arus, petunjuk pengguna bagi, permohonan perubahan program, dan penguji hasilnya. Dan yang ketiga, mengkaji hasil perincian kuesioner yang diisi oleh para staf TI. Dalam banyak kasus, auditor harus menggunakan beberapa pendekatan di atas, masing-masing memberikan informasi yang berbeda. Sebagai contoh, wawancara dengan CIO atau Chief Information Officer dan para analisis sistem memberikan informasi yang berguna mengenai operasi fungsi TI secara keseluruhan.
cakupan perkembangan perangkat lunak dan perubahan perangkat keras yang dilakukan terhadap perangkat lunak aplikasi akuntansi, dan tinjauan pada setiap perubahan yang direncanakan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi tentang pengaruh TI terhadap proses pengauditan. Yang pertama, dampak dari pengendalian teknologi informasi terhadap risiko, pengendalian, dan pengujian substansif. Menghubungkan pengendalian TI dengan tujuan audit terkait transaksi biasanya auditor tidak menghubungkan pengendalian dan kekurangan-kekurangan dalam pengendalian umum kepada tujuan audit terkait transaksi spesifik. Karena pengendalian umum mempengaruhi tujuan audit dalam beberapa siklus. Jika pengendalian umum tidak efektif, kemampuan auditor untuk mengandalkan pengendalian aplikasi untuk mengurangi resiko pengendalian dalam semua siklus akun akan menurun. Yang berikut adalah pengaruh pengendalian TI terhadap pengujian substansif. Setelah mengidentifikasi pengendalian aplikasi spesifik yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko pengendalian, auditor dapat mengurangi pengujian substansif. Sifat sistematis dari pengendalian aplikasi otomatis kemungkinan bagi auditor untuk mengurangi ukuran sampel yang digunakan untuk menguji pengendalian tersebut, baik dalam audit atas laporan keuangan. Yang berikut, pengauditan dalam lingkungan TI yang tidak terlalu kompleks. Banyak organisasi yang merancang dan menggunakan perangkat lunak akuntansi untuk memproses transaksi-transaksi bisnis mereka, sehingga dokumen-dokumen sumber daya dapat dilihat kembali dalam bentuk yang mudah dibaca dan dapat ditelusuri dengan mudah di sepanjang sistem akuntansi hingga outputnya. Sistem semacam itu masih mempertahankan banyak dokumen sumber tradisional seperti dokumen permintaan pembelian pelanggan, catatan pengiriman dan penerimaan barang, serta faktur penjualan dan pembelian. Perangkat lunak tersebut juga menghasilkan cetakan jurnal dan buku besar yang memungkinkan auditor untuk menelusuri transaksi melalui catatan-catatan akuntansi. Yang berikut adalah pengauditan dalam lingkungan TI yang lebih kompleks. Ketika organisasi memperluas penggunaan TI-nya, pengendalian internal seringkali dimasukkan dalam aplikasi-aplikasi yang hanya tersedia secara elektronik. Tidak ada dokumen-dokumen sumber tradisional seperti faktur, permintaan pengendalian, catatan penagihan, dan catatan-catatan akuntansi seperti jurnal penjualan, daftar persediaan, dan catatan pembantu piutang dagang hanya tersedia secara elektronik. Auditor harus mengubah pendekatan audit mereka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengauditan melalui komputer. Yang pertama, pendekatan pengujian data. Auditor memiliki 3 pertimbangan berikut. Yang pertama, pengujian data harus memasukkan semua kondisi yang ingin diuji oleh auditor. Yang kedua, program aplikasi yang diuji oleh data uji auditor harus sama dengan data yang digunakan klien sepanjang tahun. Yang ketiga, data yang diuji harus dihapuskan dari catatan klien. Yang kedua, pendekatan simulasi paralel auditor. Perangkat lunak umum diberikan 3 keuntungan, yaitu yang pertama, relatif mudah untuk melatih para staf audit untuk menggunakannya, bahkan meski mereka sebelumnya hanya mendapatkan sedikit pelatihan audit terkait teknologi informasi. Yang kedua, perangkat lunak tersebut dapat diterapkan dalam beragam klien dengan sedikit penyusunan. Dan yang ketiga, memiliki kemampuan untuk melakukan pengujian audit dengan cepat dan lebih terperinci dibandingkan dengan menggunakan prosedur manual atau lebih tradisional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari pengauditan melalui komputer, yaitu pendekatan modul audit melekat atau Embedded Audit Module Approach. Ketika menggunakan pendekatan modul audit melekat, auditor memasukkan sebuah modul audit dalam sistem aplikasi klien untuk mengidentifikasi jenis transaksi khusus. Sebagai contoh,
auditor mungkin menginginkan untuk menggunakan modul melekat untuk mengidentifikasi semua transaksi klien yang melebihi 25 juta. Ditindaklanjuti dengan pengujian yang lebih terperinci untuk tujuan audit kejadian dan akurasi terkait transaksi. Pendekatan modul audit melekat memungkinkan auditor untuk dapat terus-menerus mengaudit transaksi-transaksi dengan mengidentifikasi transaksi aktual yang diproses oleh klien dibandingkan data yang diuji dengan pendekatan simulasi paralel yang hanya bisa dilakukan dengan pengujian berselang.